Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis desain penelitian diagnostik yang beranggotakan saya sendiri Randika Putra Prayoga dan ada Muhammad Alan Saputra, Puja Fitria dan Rahmat Kausar. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu apa pengertian desain penelitian diagnostik. Desain penelitian diagnostik adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab suatu masalah tertentu, serta memberikan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah pemahaman mendalam tentang masalah atau gejala yang terjadi dalam suatu sistem organisasi atau proses. Lalu ada tujuan desain penelitian diagnostik. Ada 5 poin. Poin pertama yaitu mengidentifikasi masalah utama atau gejala yang muncul. Poin kedua adalah mencari akar penyebab masalah atau root cause. Poin ketiga adalah menganalisis hubungan antara faktor-faktor penyebab. Lalu poin keempat adalah menyediakan rekomendasi dan alternatif solusi. Lalu poin terakhir ialah mendukung proses pengambilan keputusan. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah-langkah dalam desain penelitian diagnostik. Desain penelitian diagnostik adalah proses sistematis yang membantu mengidentifikasi masalah secara akurat dan memberikan solusi berbasis data. Dalam penelitian diagnostik, langkah-langkahnya meliputi yang pertama ada identifikasi masalah dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah utama yang memengaruhi kinerja atau fungsi sistem. Dalam kegiatan identifikasi masalah meliputi observasi langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan, atau survei pengguna untuk mendapatkan gambaran jelas tentang masalah yang dihadapi. Dalam tahap ini, penting juga untuk menelaah laporan dan data historis terkait. Selanjutnya, nomor 2 ada pengumpulan data. Tujuannya untuk mengumpulkan data yang relevan untuk memahami akar permasalahan. Kegiatannya adalah mengumpulkan data dari sumber primer seperti wawancara, survei, atau observasi langsung, serta dari sumber sekunder seperti laporan sistem, log aktivitas, dan dokumen lainnya. Data ini harus mencakup aspek teknis, operasional, dan pengguna. Dan yang ketiga ada analisis data dengan tujuan menganalisis data untuk menemukan pola, hubungan, atau faktor penyebab yang mendasari masalah. Kegiatannya adalah dengan menganalisis yang bisa dilakukan menggunakan teknis statistik atau deskriptif untuk menemukan korelasi dan tren. Penggunaan alat seperti fishbone diagram atau 5 whys dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor yang berkontribusi pada masalah. Yang keempat ada identifikasi faktor penyebab. Tujuannya untuk menentukan penyebab utama dari masalah yang telah diidentifikasi. Kegiatannya menggunakan metode root cause analysis atau yang disingkat RCA, atau teknik yang serupa untuk menelusuri faktor penyebab langsung dan tidak langsung, baik yang bersifat teknis, misalnya kesalahan sistem, maupun manusia, misalnya kesalahan penggunaan. Pada tahap ini, semua penyebab yang terlibat dianalisis secara menyeluruh. Yang terakhir, saran solusi. Nah, tujuannya untuk menyusun solusi yang efektif untuk mengatasi akar penyebab masalah. Kegiatannya adalah, jadi setelah faktor penyebab diidentifikasi, solusi dirumuskan berdasarkan prioritas dan dampak potensial. Solusi dapat berupa perubahan teknis, misalnya optimasi konfigurasi sistem, atau solusi operasional seperti pelatihan ulang untuk pengguna. Solusi ini kemudian diuji atau diimplementasikan secara bertahap. Manfaat desain penelitian diagnostik. Yang pertama itu manfaat dari desain penelitian diagnostik yaitu pengukuran akurasi sistem yang lebih tepat. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga efisiensi dalam identifikasi masalah. Yang keempat mendukung validasi dan sertifikasi teknologi baru. Yang kelima itu pengurangan biaya operasional. Nah, adapun tantangan desain penelitian diagnostik yang pertama itu sulit untuk menemukan metode referensi atau gold standar yang bisa dijadikan acuan, terutama untuk teknologi baru. Yang kedua itu penelitian diagnostik membutuhkan uji coba berulang dan data yang cukup besar untuk memberikan hasil yang valid, yang bisa memakan biaya dan waktu. Yang ketiga itu
sistem informasi sering berurusan dengan data yang heterogen dan dinamis yang bisa mempengaruhi akurasi hasil penelitian diagnostik. Kemudian data uji yang tidak representatif bisa menghasilkan bias dalam evaluasi, misalnya ketika hanya menguji dalam kondisi ideal. Yang keempat, pengguna atau tim TI mungkin enggan menggunakan sistem baru yang diuji secara diagnostik jika mereka sudah terbiasa dengan sistem yang lama. Yang terakhir itu hasil uji diagnostik yang akurat di lingkungan uji coba mungkin tidak terlalu berlaku di kondisi dunia nyata. Lalu ada yang namanya studi kasus, yaitu desain penelitian diagnostik untuk evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan latar belakangnya itu adalah rumah sakit yang dihadapkan kepada tantangan dalam mengelola data pasien dan informasi medis. Sistem informasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan pengembalian keputusan. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu penelitian yang efektif, sistem informasi manajemen rumah sakit (CMRS) dalam mendukung diagnosis dan pengobatan pasien. Lalu ada desain penelitian, dan juga ada metode kayak pengumpulan data, lalu ada variabel yang diukur, dan yang keenam adalah analisis data, seperti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan hasil kuesioner, dan analisis komparatif untuk melihat perbedaan jumlah kesalahan diagnosis sebelum dan sesudah implementasi. Lalu ada hasil, dan ada kesimpulan dan implikasi seperti hasil penelitian, dan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi peningkatan sistem, memberikan rekomendasi untuk pelatihan lebih lanjut dan bagi pengguna, dan memperkuat argumentasi untuk investasi lebih lanjut dan teknologi informasi kesehatan. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.